Ya, ini namanya cari perkara sebetulnya. Masya Allah. Kenapa cari perkara? 31 juta rupiah bisa ziarah di Haramain, di dua tanah suci, di dua masjid yang luar biasa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, selama 15 hari hanya 31 juta rupiah. Ini kumaha acara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sekarang sudah berada di sebuah kantor tour and travel yang lagi viral di media sosial. Perkaranya adalah ketika tour dan travel ini memberangkatkan jemaah umroh 15 hari hanya dengan 31 juta rupiah saja. Namanya Fadilah Amal Haramain. Ini luar biasa dan saya berkesempatan bisa anjang sana bersilaturahmi dengan langsung ownernya dari perusahaan tour dan travel ini. Namanya Pak Haji Santo. Ganteng, dan Anda jangan salah kira kalau beliau ini orang Timur Tengah. Asli Indonesia, made in Padang. Made in Padang. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya cari perkara sebetulnya. Masya Allah. Kenapa cari perkara? 31 juta rupiah bisa ziarah di Haramain, di dua tanah suci, di dua masjid yang luar biasa, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, selama 15 hari hanya 31 juta rupiah. Ini kumaha acara itu. Alhamdulillah Pak Ben, kami dari PT Fadilah Amal Haramain ya, saat ini memegang lisensi resmi dari Kementerian Haji Republik Indonesia untuk dapat menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh Pak Ben. Ini yang paling utama bagi kami. Tadi Pak Ben sudah nyinggung kenapa kita punya biaya cuma 31 juta untuk 15 hari perjalanan ya. Ya biasanya kan cuma 10 hari potong perjalanan, 9 hari harganya 30 juta gitu. Iya Pak Ben. Jadi sebetulnya Pak Ben, kita mau mencoba memberikan sesuatu kepada jemaah itu, esensinya dari biaya itu sebetulnya kita mau mengembalikan semuanya ini kepentingan untuk jemaah itu sendiri gitu. Nah ini dia, perlu diperhatikan sahabat ya, apa kira-kira? Jadi maknanya kalau seandainya 31 juta itu bisa 15 hari, kenapa mesti kita buat 10 hari? Itu dia Pak Ben. Penting ini, penting. Kenapa? Tergantung tujuan kita membuat usaha ini untuk apa Pak Ben. Ya kan? Berkhidmat untuk umat atau untuk kepentingan kita sendiri. Karena di industri perjalanan ibadah umroh ini merupakan persimpangan di antara duniawi dan ukhrawi. Kalau ketika kita niatnya untuk hikmat kepada umat, maka sudah semestinya uang dari umat ini kembali ke dia, manfaatnya. Kita sebagai pelayan umat ini ya tentunya harus apa yang terbaik untuk mereka. Namanya juga pelayan Pak Ben. Nah ini kembali kepada umat ini dalam bentuk apa kira-kira? Ya itu tadi, yang seharusnya mereka mendapatkan nilai tambah dalam nilai ibadah, jangan harusnya kita kurangin gitu. Tadi yang saya katakan, seandainya duit 31 juta itu bisa mereka dapatkan 15 hari, kita jangan berbuat yang apa ya, kalau saya bilang merugikan dalam apa? Dalam masalah ibadahnya di tanah suci itu. Seandainya bisa 31 hari itu dia bisa 15 hari, kenapa harus kita buat 10 hari? Kan begitu Pak Ben. Maknanya apa? Kelebihan uang itu bukan buat travel, tapi dimanfaatkan kembali untuk jemaahnya dalam bentuk ritual ibadah di Mekah maupun di Madinah gitu Pak Ben. Nah, sudah terpancing ini pertanyaan saya mengarah ke program apa saja yang akan dilakukan oleh para jemaah umroh atau haji yang dikelola oleh Pak Haji ini. Apa saja program-program di sana? Jadi Pak Ben, kita selama 1 tahun itu sebetulnya dari Muharram hingga Zulhijjah di bulan Hijriah itu kita cuma punya 4 program utama kita Pak Ben. Dalam setahun? Dalam setahun itu. Maksudnya apa Pak Ben? Kita tidak ada konsepnya program ini
program plus Turki, plus Dubai, apa enggak. Tapi kita mau esensinya dulu deh. Kita bicara esensi. Kenapa kita perlu bicara esensi? Karena kita membuat travel ini, Pak Ben, tujuannya bukan mengantarkan fisiknya saja, tapi kita mengantarkan ruhnya mereka ini menuju ke makom kesucian. Gitu, Pak Ben. Jadi bukan hanya sekedar raganya aja yang kita antar ke Mekah maupun ke Madinah itu, tapi ruh juga. Ruhnya itu yang mesti kita sucikan. Gitu, itu misi kita. Makanya kita fokus dulu kepada hal-hal yang sifatnya betul-betul ada perintah dalam agama kita. Gitu, Pak Ben. Contohnya apa saja di sana itu? Pertama, kita punya program yang namanya memang yang setiap bulan kita melakukan kegiatan perjalanan ibadah umroh ya. Kita sebetulnya bukan melakukan perjalanan ibadah umroh namanya, tapi kita melakukan namanya perjalanan ziarah Haramain, Pak Ben. Makanya kita melakukan hal ini, tagline kita itu bukan lagi umroh plus ini umroh sekian hari, bukan, tapi ziarah Haramain. Kenapa ziarah Haramain? Karena di dalam ziarah Haramain itu sudah terdapat pastinya ibadah umroh sudah tentu, ya kan, ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ya kan, pemahaman nanti mengenai azas Islam itu seperti apa, amaliyah apa yang perlu kita lakukan yang sebaik-baik mungkin di sana, sehingga kita punya itinerary atau konsep ibadah timeline harian kita juga kita susun sedemikian rupa supaya apa, mendapati apa yang diperintahkan dalam agama kita, gitu, Pak Ben. Jadi kita kita menyesuaikan sebaik-baik mungkin untuk masalah namanya sunnah itu tadi. Jadi kita sebetulnya kalau kita memahami dalam kegiatan ini, kita nggak perlu mengatakan travel kita ini sesuai sunnah, tapi kita sudah mengaplikan sunnah itu dalam perjalanan kita, gitu, Pak Ben. Masya Allah. Gitu. Jadi memang sahabat, ketika seseorang ingin menunaikan ibadah umroh saja, tentu niat dari rumah itu ingin meningkatkan ibadah kita di sana. Bahkan jika perlu Masjidil Haram, Masjid Nabawi bisa dibawa pulang. Artinya ketaatan ketika selama di tanah suci itu dibawa pulang, dan itulah esensinya ketika kita pulang dari sana itu bisa mengubah kita, akhlak kita, peribadatan kita. Betul, ya Pak Haji ya. Betul. Makanya di sana diperkaya dengan ibadah-ibadah itu. Betul, Pak Ben. Luar biasa. Jadi kenapa kita pertama tadi hanya empat program saja. Pertama yang tadi kami sebutkan, yang pertama setiap bulan kita punya keberangkatan. Itu umroh yang perjalanan yang kita anggap sebagai reguler ya, yang setiap waktu bisa kita kerjakan. Pas gitu ada yang berdasarkan momentum ya, yaitu seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kemudian kita yang paling utama itu sebetulnya ada perjalanan ke 3 masjid, Pak Ben. Safar ke 3 masjid. Karena kalau kita dalam 3 hal ini sebetulnya nilai-nilai amaliyah yang ketika berada di Mekah maupun di Madinah itu luar biasa tingginya. Gitu loh. Yang terakhir itu kita ada di program haji. Jadi saya anggap dalam setahun itu umat Islam kalau melakukan perjalanan wisata itu ya seperti itu aja. Gitu loh. Kalau mau ke Eropa segala macam itu jangan digabung-gabungkan dengan ibadah yang lainnya, dengan perjalanan ini. Ini karena kan sakral ya, maksudnya dalam artian apa? Kita bukan mau melihat-lihat atau mengambil foto atau mau validasi ke teman atau ke tetangga atau siapa. Kita pernah umroh, bukan. Tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya ruh kita ini mendapatkan kesuciannya kembali dengan cara apa? Tawaf mungkin. Ya kan, umrohnya, gitu Pak Ben. Pas gitu banyak hal lah yang bisa kita mendekatkan diri selama kita di 2 kota suci itu, baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram itu. Nah, kalau kita paling baik itu, ya kita bisa safar ke 3 masjid, sampai ke Al-Aqsa itu. Jadi maksudnya apa? Ketika kita melakukan perjalanan ke Al-Aqsa, berarti ada 2 rumah Allah di muka bumi ini, dan satunya rumah Rasulullah yang kita ingin kunjungi. Jadi betul-betul kita sebagai tamunya Allah dan tamunya Rasulullah. Ini luar biasa ini. Kalau kita bisa jalan ke Al-Aqsa, maupun sampai ke Mekah maupun Madinah, ini luar biasa, prestasi yang luar biasa ini bagi umat Islam. Kenapa? Tidak semua orang yang mampu melakukan perjalanan walaupun dia banyak uangnya. Kenapa? Karena panggilan ini sifatnya ini
semata-mata dari Allah. Kalau yang terpanggil itu pasti Allah sampaikan mereka ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ini luar biasa Pak Ben. Karena ini perintah, jangan kita melakukan safar kecuali ke 3 masjid. Ini yang kalau kita aplikasikan dalam kegiatan nilai-nilai sunnah, Masya Allah ya, banyak hal yang bisa kita tunaikan sunnah-sunnah itu, gitu. Nah ini sebetulnya menjadi keinginan kami suatu saat umat Islam yang sudah pernah ke Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi bisa kita ke Masjidil Aqsa. Ini penting sekali karena apa? Ini merupakan suatu bentuk kecintaan kita kepada masjid-masjidnya Allah. Dan semua ini disebutkan dalam Al-Quran maupun di hadis-hadis Rasulullah, gitu Pak Ben. Ya, jelas sudah bahwa travel umroh dan haji miliknya Pak Haji Santo ini, namanya Fadilah Amal Haramain ini, memiliki program-program yang luar biasa sahabat. Ya, jadi semua gerakan di sana, rundown-nya di sana itu tidak lepas dari peribadatan itu sendiri. Jadi kalau saya selfie-an gimana caranya? Nah, boleh saja ya, tapi lebih utama yang itu. Ya. Tapi ada kan, nggak ada jalan-jalan gitu. Jadi gini Pak Ben, ini yang sebetulnya kita mau balikan dalam konsep perjalanan ibadah umroh ini. Kita bukan mengambil konsep turistik. Turistik itu udah lazim lah ya. Dalam artian maksudnya apa? Sudah ikut pasti di dalamnya, gitu loh. Tapi kita maknanya apa? Kita harus mendahulukan yang memang yang menjadi dasar substansi dari perjalanan itu sendiri gitu. Kalau foto-foto atau selfie itu udah pasti terjadi dengan sendirinya gitu. Tapi bukan kita arahkan untuk itu, gitu. Ini kamu lakukan dulu yang terbaik. Nanti pasti kamu punya momennya sendiri untuk melakukan hal itu. Siapa yang nggak mau punya momen indah itu ya kan dia pengen foto di depan. Silakan. Tapi ada halnya dulu yang betul-betul tujuan esensi kita ke tanah suci ini apa? Itu yang perlu kita sampaikan kepada umat itu. Gitu. Jadi artinya apapun perjalanan kita di sana dalam satu bingkai ibadah. Betul. Toh dalam nanti kalau kita ingin mengabadikan momen-momen indah itu secara tidak langsung tentu saja bisa. Betul Pak Ben. Dan nanti insya Allah di Fadilah Amal Haramain ada dokumentasi khususnya yang nanti dimuat di YouTube dengan channelnya Fadilah Amal Haramain. Begitu ya Pak Haji? Soalnya tadi sudah bisik-bisik mau bikin channelnya. Nah kalau yang terjadi seperti yang lalu-lalu kan ada foto-fotonya. Kalau foto kan bisa hilang. Tapi kalau di media sosial, di platform YouTube, TikTok dan lain sebagainya, itu sampai yaumil akhir ada lah itu ya. Namanya jejak digital begitu ya. Betul Pak Ben. Nah untuk Anda sahabat yang berminat untuk bisa bersama-sama melaksanakan ziarah ke Haramain ataupun haji nanti, itu nanti di bawah ada saya sisipkan informasi-informasi plus biaya dan lain sebagainya. Bahkan ada satu yang saya baca, ketika Anda misalnya ikut umroh 31 juta 15 hari, selain 15 hari, 3 hari di Madinah dan 10 hari di Makkah, dan ada 5 kali mikot, dan juga ada yang istimewa. Kita akan ada semacam manasik ya. Ada kita seolah-olah berhaji. Nah, saya pikir kalau orang sudah mulai berhaji, mini haji gitu ya. Ka'bahnya yang ini, nanti kalau kita berhaji ya kan, lempar jumrohnya juga yang itu gitu kan. Saya yakin dari hati masing-masing kita semuanya berdoa kepada Allah, ya Allah nyaankeun. Nyaankeun. Orang Sunda bilang nyaankeun. Jadikanlah ini menjadi haji yang benar-benar terjadi bagi kami. Karena semua umat Islam tentu saja ingin melaksanakan umroh dan haji. Ini luar biasa. Nanti di bawah ada lengkap dengan nomor teleponnya untuk informasi-informasi. Pak Haji, terima kasih. Siap. Luar biasa. Dan ini adalah kabar gembira untuk umat, terutama yang sudah kebelat seperti saya, ingin segera berhaji. Kalau umroh sudah, tinggal berhaji. Dan hajinya juga ini ada sedikit bocoran ini dari Pak Haji, hanya 225 juta. 225 juta. Daftar tahun ini juga berangkat, dan kemudian juga ada yang namanya manasik. Biasa kalau kita manasik, kalau di Bandung kan di Tegalega atau di Pusdai. Kalau ini langsung di Mekah. Langsung di Saudi Arabia di sana melaksanakan latihan manasiknya itu ya, benar-benar luar biasa. Nanti mungkin di episode berikutnya akan dibahas
item per item tentang kelebihan fadilah amal haramain dalam rangka berkhidmat untuk umat. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Beni Safat dan juga Pak Haji Santos mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.